Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Suasana politik tanah air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden RI Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika panggung Pilpres 2024. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Gak ada masalah. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Iya kan? Saudara-saudara, Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara-saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terasa tuntas sakit, misalnya rencana membangun 3 juta rumah per tahun, tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, tanya berapa sekolah yang belum dapat. Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat siang, Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikini yang akan menuju ke arah Gambir tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini pastikan selalu berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Senen juga dalam keadaan ramai, kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di kawasan ini hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhati-hati dan tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi pengendara di kawasan ini kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan tidak lupa untuk kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Tugutani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.